Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak semua. Silakan duduk. Semua anak pagi hari ini bahagia. Bahagia, Ibu. Untuk itu kita akan ada dalam proses berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Kepada ketua kelas, isi mulai dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, Ibu Guru, sebelum pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa mengenai kegiatan kita masing-masing. Berdoa, mari. Berdoa selesai. Terima kasih Nona Isimole sudah memimpin kita berdoa di pagi hari ini. Saya akan mengambil absen karena kelihatannya ada siswa yang tidak hadir di pagi hari ini. Nona Isimole, berapa siswa yang hadir dan tidak hadir di hari ini? Yang tidak hadir saja. Tiga anak yang tidak hadir. Apia, Daniel tidak ada ya? Isimole, Joreborla, Novita, Tiwayo. Itu absen kita di pagi hari ini. Jadi di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Jadi anak-anak akan diarahkan untuk melihat dia punya tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dan materi yang hari ini akan dicapai oleh anak-anak untuk proses pembelajaran. Anak-anak tolong perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Ya, hari ini dia punya capaian pembelajaran. Perhatikan. Ada JP yang hari ini anak-anak akan menganalisis. Di sini dia tulis menganalisis, mengevaluasi. Capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia yang dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan berbagai peristiwa lain yang terjadi di dunia pada periode yang sama meliputi kolonialisme dan imperialisme. Kalau membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme, koloni, imperialisme, imperator orang yang menjadi secara langsung. Kalau imperialisme menjadi secara langsung, kolonialisme daerah jajahan. Jadi waktu mereka menjajah, mereka datang untuk mengambil hasil. Imperialisme orang yang menjajah, dia datang secara langsung untuk menjajah, untuk mengambil hasil rempah. Itu yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Tapi sebelum kita membahas mengenai capaian pembelajaran di hari ini, saya mau tanya, ada siswa masih mengingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Pembelajaran minggu kemarin itu kita bahas mengenai apa? Kemarin ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai Sultan Hasanuddin yang melakukan perlawanan terhadap VOC pada tahun 1660. Ya, jadi perlawanan Sultan Hasanuddin menghadapi sistem pemerintahan VOC. Berarti Sultan Hasanuddin menghadapi sistem pemerintahan Belanda. Tahu masih ingat tak? Jadi sistem kekuasaan daripada Sultan Hasanuddin itu dia berkuasa di daerahnya, lalu dia menghadapi sistem pemerintahan Belanda yang mau menguasai sistem pemerintahan yang ada. Daerah Jawa. Jadi itu sistem kekuasaan VOC atau sistem pemerintahan Belanda. Tadi anak-anak sudah membaca mengenai capaian pembelajaran yang akan dicapai di hari ini. Tetapi sebelum kita memulai proses pembelajaran di hari ini, pembelajaran minggu kemarin akan dievaluasi. Siswa masih mengingat atau tidak proses pembelajaran yang kemarin. Ada daftar checklist yang nanti saya bagikan kepada siswa, dan siswa akan mengisi daftar checklist ini, tulis nama 1 sampai 5, kemudian mengisi jawaban dari pertanyaan yang sudah ada di depan. Setuju? Ya. Saya bagi yang minggu kemarin yang kita pakai masih sama dalam proses pembelajaran ya. Saya akan membuka soal, anak-anak tolong perhatikan soal di depan. Ada 5 soal yang anak-anak akan isi. Kemudian perhatikan di depan tuh. Kita kemarin memakai proses pembelajaran dengan model PBL. Lalu kemudian dalam proses pembelajaran itu anak-anak sudah diberikan pengertian oleh saya minggu kemarin, benar? Ya, di antara anak-anak ada yang bisa menjelaskan proses-proses pembelajaran PBL itu seperti apa? Boleh yang pertama apa itu? Apresiasi dan motivasi. Apresiasi dan motivasi. Terima kasih Nona Kesia. Kenapa Kesia?
Ya, yang kedua, saya boleh bilang bahwa proses daripada PPL yang kedua itu adalah ya Mengorganisasi peserta didik. mengorganisasi peserta didik. Itu berarti ketemu ada dalam proses pembagian kelompok. Lalu saya memberikan Anda punya LKP. Terima kasih Nona Masya. Terima kasih atas semua jawaban dari anak-anak. Kelima anak yang boleh menjawab dari proses pembelajaran PBL yang sudah disampaikan minggu kemarin. Untuk kita berdiskusi juga minggu kemarin, kita ada dalam proses pembelajaran untuk peran. Nah, tadi sudah dijelaskan kolonisme, imperialisme, kemudian peran Patimura, peran yang didatangkan dari Sultan Agung dan sebagainya. Kemarin tadi sudah dijelaskan ya kemarin proses pembelajaran kemarin. Kemudian pemahaman bermakna yang dicapai oleh anak-anak di hari ini, yaitu anak-anak diharapkan mampu menjelaskan sumber-sumber sejarah dan mengoperasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme, penjajahan yang terjadi di Indonesia. Benar sekali. Itu dia punya sistem kekuasaan. Lalu kemudian ada satu pertanyaan, bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonisme? Siapa yang tahu? Bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme yang kalian sudah bahas minggu kemarin dan akan dibahas di sini? Perlawanannya seperti apa? Kita memberikan apa kepada kolonialisme sehingga dia bisa pergi dari Indonesia? Perlawanan. Nah, terima kasih Esi. Jadi ini kita akan ada dalam proses pembelajaran. Anak-anak tolong perhatikan di depan ada video pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk awal pembelajaran ini. Silakan disimak. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita semua tahu bahwa negara Indonesia merdeka dan menjadi sebuah bangsa yang berdaulat pada tahun 1945, tepatnya setelah Bung Karno dan Bung Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum era tersebut, wilayah yang kita kenal saat ini dengan nama Indonesia dikenal juga dengan nama Hindia Belanda. Pada abad ke-18, VOC telah berdiri kokoh di Kepulauan Indonesia. VOC telah membangun basis penting mereka di beberapa pelabuhan di Jawa, Maluku, dan sebagian Sulawesi, Sumatera, dan semenanjung Malaya. VOC mengendalikan perdagangan antar pulau sebagai bagian dari bisnis Asia mereka yang meliputi wilayah India. Demikianlah pemutaran video pembelajaran kita untuk proses pembelajaran yang pertama. Proses pembelajaran yang pertama, kemarin saya sudah membagi anak-anak dalam kelompok. Kemarin dibagi dalam berapa kelompok? 3 kelompok. Lalu dia punya ketok-ketok kelompok. Kemarin ketok kelompok yang diskusi kemarin angkat tangan. Ketok kelompok yang kemarin, minggu kemarin. 1, 2, 1 ya. Angin hari ini tidak ada yang ada di kota tadi saya bilang. Lalu kemudian di hari ini ada pertukaran daripada sebentar kamu diskusi, nanti ketua kelompoknya diangkat kembali ulang, lalu dia punya moderatornya juga kamu atur untuk pembagiannya ulang kepada siswa yang nanti sebentar akan ada dalam pembahasan diskusi itu, ya? Setuju? Setuju. Sekarang nanti bagi di kelompok dulu, masing-masing kembali ke dia kelompok. Dari pembagian minggu kemarin, silakan. Saya suruh kamu ada dari masing-masing kelompok. Dua yang pegang HP semua angkat HP di atas, dipegang di tangan coba. HP diangkat. Ya. Di situ HP. Kenapa sampai saya bilang semua situ mengangkat HP? Sebentar itu ada link yang nanti dibagikan oleh masing-masing ketua kepada setiap anak. Karena di dalam link itu ada cerita tentang pembahasan yang akan dibahas oleh anak-anak di hari ini. Kita bahas tadi mengenai peran apa tuh? Peran di mana? Ponegoro. Peran apa lagi? Mati, peran Aceh. 3 peran itu sudah ada di link masing-masing ketua kelompok. Sama ini adalah Nyong Marcelo. Yang di sini ketua kelompoknya Nona Esi Mole. Yang di belakang ketua kelompoknya adalah Nona Nadia Wahyuni. Itu ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok sebagian dia link untuk sebentar kamu pakai dalam proses mengisi LKPD. Tapi sebelum kamu isi LKPD, saya kasih tunjuk ini ada format di layar. Jadi sebentar ada anak kerja di kelompok, anak aktif di kelompok, maka dia akan dapat nilai. Ini LKPD yang akan dibagi. Perhatikan LKPD yang akan dibagi anak-anak. Yang pertama di sini
Yang kamu akan bacakan yaitu ada 3 gambar dari toko peristiwa, dari 3 kejadian itu, dan peristiwa itu ada 3 toko. Nanti kamu tulis itu, yang kamu dapat kelompoknya yang mana langsung tulis nama tokonya. Yang berikut nama peristiwa. Nama peristiwa. Perhatikan sini. Nama peristiwa. Nama peristiwanya di bagian kelompok kamu apa, kemudian latar belakang peristiwa. Contoh latar belakang peristiwa Aceh. Dari latar belakang peristiwa Aceh, maka ada jalannya perlawanan, kemudian akhir daripada perlawanan. Kamu isi di dalam RKPD yang sudah saya sediakan ini. Nanti pengaturan dalam kelompok itu nanti diatur oleh ketua kelompok membagi kamu untuk mengerjakan RKPD ini. Yang kedua, perang Aceh. Ya. Kamu berdiskusi 20 menit, bisa? Ya, silakan berdiskusi ketua kelompok. Silakan. Iya, duduk bekerja. Lalu kemudian di sini sudah pagi Nadia? Silakan. Nanti kalau ada yang tidak jelas, kalau kamu tanyakan di saya. Saya persilakan. Ibu, ya, silakan isi. Kan di sini di RKPD bergerak nama peristiwa, latar belakang, jalan perlawanan, dan akhir perlawanan. Ini nanti dipresentasikan di muka kan? Ya nanti, ya saya arahkan dulu, saya lupa, minta maaf sebentar. Siswa presentasi semua di depan. Lalu kan sudah ada video-video di kamu tangan itu. Dalam waktu proses pembelajaran dan waktu proses presentasi, semua siswa maju ke depan, nanti kakak kelompoknya langsung presentasi dengan video yang sudah tertera. Terima kasih Nona Esi mengingatkan saya, kembali saya tadi lupa. Semua siswa sudah ada buku di kamu punya tangan? Ya, silakan buka buku supaya dia punya pembelajarannya. Buka buku di situ. Perlawanan Sulawesi, perlawanan Padri ada di halaman 90. Semua buka buku di halaman 90 supaya kalau video dia lama bisa pakai buku. Karena buku adalah juga sumber pembelajaran secara video yang sudah saya bagikan ke masing-masing kelompok untuk bagikan dia punya link. Silakan. Ya silakan Nona Tirsa. Ibu tunggu di mana? Ini kan akhir perlawanan. Ini kan mau struktur atau Oh iya. Ini kan tadi saya bilang tadi tuh, kalian dapat perang Aceh. Dari perang Aceh ini tulis nama toko dan perang Aceh itu berarti gambar nomor berapa? Nomor berapa? Coba perhatikan baik-baik. Lalu kemudian akhir perlawanan tadi Nona siapa nih? Saya bilang bahwa ibu akan terlalu banyak ya, bisa pakai struktur saja. Satunya apa, duanya apa, tiganya apa supaya lebih bagus. Kalau tulis campur begitu juga kan orang malas membaca dan melihat, tapi kalau sudah tersusun kan sudah bagus. Setuju Nona Tirsa, terima kasih. Silakan kerja. Silakan kerja yang sudah bisa. Bagi tadi berapa orang juga. Ya silakan berproses, lalu tulis LKPD-nya harus diisi tuntas. LKPD-nya ini sama punya sudah diisi nih mantap. Tulisannya bagus sekali. Aceh memiliki, coba Nona baca yang pertama itu latar belakangnya. Aceh memiliki kehidupan yang sejati dengan menjadi pusat perdagangan daerahnya luas dan menjadi hasil penting seperti lada, hasil tambang serta hasil hutan. Karena itu dalam rangka mewujudkan Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Iya, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Itu berarti ada di dalam proses latar belakang dan sebab. Siap. Boleh. Kalau kelompoknya Acilu, waktunya sudah selesai, maka kita akan ada dalam proses
Untuk itu kepada Nona Mevi Pati untuk ada di meja Infocus laptop untuk mengarahkan teman-teman untuk memutar video dari 3 kelompok ini. Silakan Nona Mevi Pati. Terima kasih atas kesediaannya. Kemudian kepada kelompok 1 yang akan membahas tentang peran Diponegoro dengan ketua kelompoknya Nyom Acelo dan moderatornya adalah Nona Sriwa. Silakan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perang Diponegoro. Kami akan membahas sesuai dengan lampiran dan video yang akan kami tampilkan. Kepada Marcel Ibu. Perang Diponegoro terhadap Belanda. Latar belakang. Sebab-sebab umum. 1. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. 2. Kaum bangsa merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. 3. Campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian siri. Demikianlah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan sebab akibat dan sebab khusus terjadinya perang Diponegoro. Terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan yang kelompok 2 berikan. Ya, saya akan menjawab yang diberikan kepada kelompok 2. Sebutkan sebab umum dan sebab khusus terjadinya perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Pecahnya perang Diponegoro dilatar belakangi oleh sebab umum dan sebab khusus. Berikut penjelasannya. Sebab umum terjadi perang Diponegoro adalah 1. Belanda melakukan invasi terhadap masalah dalam Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, Belanda mengubah adat istiadat dan kebudayaan Kesultanan Yogyakarta. Dan yang ketiga, diterapkannya berbagai macam pajak dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, adanya kesenjangan ekonomi antara kaum pribumi dan kaum kolonial. Sebab khusus di perang Diponegoro yaitu Belanda memasang patok-patok penanda pembangunan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Demikianlah jawaban kami. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai perang Diponegoro dan juga sudah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok yang lain. Silakan duduk. Kita kasih aplaus langsung untuk kelompok 1. Anak-anak kita akan ada dalam ice breaking, semua pena, buku, semua ditaruh di meja supaya semuanya rileks. Anak-anak mau menyanyi di sini senang, di sana senang. Kita menyanyi setengah dulu, 1, 2, 3. Di sini senang. Caranya begini. Mama, 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 sini mo, sini ma, sini, sini mi. Berjalan. Ulangi kita saja. Itu saya punya tangan. Saya tangan di sini, saya tangan di sini lagi. Di sini senang, di sana senang. Itu saya tangan di sana. Siap? Right? Kita mulai 1, 2, 3. Supaya kamu kelihatan rileks sedikit. Oke, saya persilakan kelompok 2 untuk ada dalam proses presentasi di depan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dari Bu Guru dan teman-teman. Sekarang kami akan berpresentasi tentang perang Pajuk. Untuk itu saya mempersilakan teman saya. Perlawanan Rakyat Sumatera Barat. Latar belakang. 1. Perang Padri terdiri di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perlawanan.
Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak pada tanggal 25 Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Perang Padri. Dari materi yang telah dipaparkan, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain mengenai materi kami? Jika ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan apa saja dampak dari Perang Padri. Ya, terima kasih. Saya akan mempersilakan teman saya untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan, apa saja dampak dari Perang Padri. Ya, saya akan menjawab apa saya dampak Perang Padri. Yang pertama, jatuhnya kerajaan Duyung atau kawasan Sumatera Barat ke tangan Belanda. Yang kedua, penangkapan dan pengasihan Tuanku Imam Bonjol ke Cianjur. Yang ketiga, bersatunya para pemimpin agama serta tradisional untuk menantang penjajahan Belanda. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, presentasi ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk terima kasih untuk presentasinya. Terima kasih sudah menjawab. Tim Aceh untuk mempresentasikan hasil diskusinya, disilakan ketua kelompok, moderator dan timnya. Terima kasih kepada teman-teman dan guru yang telah memberikan kesempatan untuk kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang peperangan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Latar belakang yang pertama, Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan daerahnya yang luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambak, serta hasil hutan. Karena itu dalam hal menunjukkan Pax Neerlandica Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Demikianlah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi usul saran, saya persilakan. Ya, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3, mengapa Perang Aceh berlangsung sangat lama? Mengapa Perang Aceh berlangsung sangat lama? Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya bernama Jessica. Ya, saya akan menjawab pertanyaan mengapa Perang Aceh berlangsung sangat lama. Perang Aceh ini berlangsung cukup lama karena sejumlah faktor, yaitu yang pertama adanya kegigihan rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Yang kedua, Belanda kurang informasi akan masyarakat Aceh sehingga Belanda kesulitan untuk menangkap masyarakat Aceh. Demikianlah jawaban dari memberikan pertanyaan kepada kami. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih untuk ketiga kelompok yang boleh mempresentasikan hasil diskusi daripada anak-anak di hari ini. Dan presentasinya baik dan sangat baik karena semua anak sudah punya kesiapan untuk ada di depan. Lalu kemudian dari hasil diskusi daripada ketiga kelompok ini, semua anak sudah boleh memahami perang Diponegoro, perang Padri, dan perang Aceh. Kalau semua anak akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dibahas oleh anak-anak tentang ketiga perlawanan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia menghadapi perlawanan dari pihak Belanda. Siapa yang bisa ambil kesimpulan di siang hari ini? Ya, silakan Nona. Nama Nona yang cantik ini adalah Novita yang akan mencoba mengambil kesimpulan di siang hari ini buat kita semua. Silakan, Nak. Kesimpulan perlawanan Perang Padri. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuan Kota Busai bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke negeri Sembilan di Semenanjung, Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Neerlandica di bawah kendali Hindia Belanda. Kesimpulan yang kedua, dalam sejarah Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari 1904. Artinya, perang ini berlangsung selama 30 tahun. Pada akhirnya,
Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada 1904 dengan pembubaran Kesultanan Aceh. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kesimpulannya. Tadi teman ambil kesimpulan mengenai perang Padri dan perang Aceh. Yang dibilang bahwa perang Aceh itu berlangsung cukup lama karena sudah ada penjelasan dari anak-anak tadi. Untuk itu terima kasih Nona Novita yang sudah boleh mengambil kesimpulan di siang hari ini untuk semua teman-temannya mewakili untuk mengambil kesimpulan di siang hari ini. Untuk itu saya mau bilang di siang hari ini bahwa kejadian di Ponorogo, perang di Ponorogo itu sebab utama tadi ada dibilang, sebab utama dan sebab umum. Sebab utama itu yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa yang pertama adalah karena patok-patok yang ditanam oleh kaum Belanda. Kaum Belanda tanam patok-patok di daerah, maka leluhur daripada sistem kekuasaan daripada pangeran siapa? Perang di Ponorogo tadi dipimpin oleh siapa? Perang di Ponorogo dipimpin oleh siapa? Pangeran di Ponorogo. Jangan lupa. Jadi patok-patok itu ditanam, lalu kemudian di jalan patok itu kan makan leluhur. Orang Jawa itu biasa pakai makan leluhur. Dia punya keturunan daripada kerajaan itu tetap ditanam, meninggal dan ditanam sendiri. Lalu makan leluhur itu mau dibongkar untuk buat jalan oleh Belanda. Itu yang tidak diterima oleh pihak dari Ponorogo. Pada akhirnya Ponorogo juga menghadapi sistem pemerintahan Belanda dengan gigih sampai selesai. Kemudian daripada perang Aceh itu kenapa sampai terjadi perang? Kenapa sampai kolonialisme dan imperialisme bisa ada di Aceh? Kalau anak-anak lihat di peta itu Aceh itu adalah batas daripada kekuasaan daripada Eropa itu masuk pertama di Indonesia melalui Selat Malaka, lalu masuk ke Aceh itu. Makanya di situ dia punya daerah utamanya untuk tempat apa tuh perdagangan. Kalau tempat perdagangan kali dihasilkan adalah lada. Apalagi yang dihasilkan? Selain lada apa lagi? Cangkir kopi, apa lagi? Pala, apa lagi? Hasil tambang. Ya, hasil tambang yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yang mengakibatkan sehingga Belanda itu ada di kekuasaan di daerah Aceh, di daerah Sumatera. Kemudian yang berikut adalah perang Padri. Perang Padri, siapa punya kelompok ini perang Padri? Ya, kelompok 2 perang Padri itu memakan jiwa yang cukup banyak. Karena perang Padri itu berlangsung daripada tahun 1821 sampai tahun 1830. Itu berarti bahwa perang Padri berlangsung berapa puluh tahun? Perang Padri dari tahun 1821 sampai 1837. Cukup lama itu kalau sistem pemerintahan kaum Padri menghadapi Belanda. Lalu pada sistem pemerintahan kaum Padri ini cerita paling bagus di sini. Ada masalah yang terjadi di kaum Padri, kaum adat dengan kaum Padri. Kaum adat ini masih ada dalam ikatan kekuasaan daripada kehidupan yang masih mengikat mereka. Kaum Padri itu yang suka kalau orang main judi. Kaum Padri itu tidak suka kalau kaum adat itu lalu menyambung ayam. Itu yang tidak disetujui oleh kaum Padri. Makanya kaum Padri itu menentang sistem kekuasaan kaum adat. Simbolis sekalipun ketua ada dalam kekuasaan kaum adat, tapi ketua hidup itu harus benar. Simbolis mengajak orang sebagai untuk mengikuti ketua punya kegiatan aktivitas yang tidak benar. Contoh, kalau kaum adat sudah menampakkan karakter yang tidak baik, otomatis masyarakat mengikuti. Itu yang tidak disenangi oleh sistem kekuasaan daripada kaum Padri. Lalu kemudian kaum Padri ini, waktu Belanda masuk, kaum Padri tidak bersama-sama dengan kaum Belanda, dia menentang Belanda. Tapi karena kaum adat dan kaum Padri ini berseberangan jalan, akhirnya kaum adat bekerjasama dengan kaum Padri untuk menghadapi sistem kekuasaan daripada kaum Padri, menghadapi kaum Padri. Tapi karena mereka sudah tertindih dengan perang, maka kaum adat mulai menyadari, oh ternyata kita terpecah belah, maka kita tidak bisa menghadapi sistem kekuasaan daripada Belanda. Makanya pada fase pertama, pada fase kedua itu mereka ada dalam perpecahan. Tetapi pada fase yang ketiga mereka mulai menyadari, oh ternyata kaum Padri dengan kaum adat itu harus bersatu untuk menghadapi sistem kekuasaan daripada Belanda. Itu kesimpulan yang tadi diambil oleh anak-anak dan itu refleksi yang diambil oleh saya untuk pembelajaran di hari ini. Lalu kemudian saya bertanya dari anak-anak dari proses pembelajaran di hari ini ada nilai-nilai apa yang anak-anak angkat? Dari keberanian.
Kalau orang yang takut-takut tuh, maka dia bisa presentasi di depan. Makanya siswa disuruh presentasi di depan. Karena ada keberanian, maka sekalipun kita mati, ya kita mati pun kita akan maju. Sekalipun diasingkan dipindah dari satu daerah ke daerah lain, pada akhirnya juga kita akan dibunuh mati, tetap kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya kita merdeka 17 Agustus 1945. Itu refleksinya, ada nilai-nilai yang bisa diangkat oleh anak-anak di siang hari ini. Ada daftar checklist yang kedua, yang juga saya akan berikan kepada anak-anak ada 2 checklist, saya 1 kali bagi. Tapi checklist yang pertama ini saya bagi untuk anak-anak, bisa ada dalam proses evaluasi, yaitu ada soal yang diberikan 5 soal. Setelah anak-anak ada dalam proses evaluasi ini, langsung periksa pekerjaan yang dikerjakan dengan cara kita tukar pekerjaan. Setuju? Tukar pekerjaannya lalu begini sampai di belakang. Pertanyaannya dijawab. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal. Untuk itu kita akan tukar. Kamu overnya terus 1, 2, 3, 4, 5 over terus. Silo overnya ke sini. Yang anak-anak present, kamu pegang, ada siswa yang benar semua, angkat tangan. Angkat tangan tinggi, yang kamu periksa dapat siswanya punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 siswa yang benar semua. Salah satu, angkat tangan. Ya, ini adalah atau proses pembelajaran hari ini. Karena ada siswa yang benar semua. Di antaranya tadi ada 7 orang yang benar semua. Kasih aplaus dulu. Minggu depan kita akan ada dalam proses pembelajaran yang sama dengan model pembelajaran yang nanti dirubah. Karena 2 minggu ini kita sudah pakai model pembelajaran PBL. Nanti minggu depan kita akan rubah dengan materi pergerakan nasional. Dengan penjelasan dari saya bahwa kita akan mulai dari pergerakan nasional. Kita sudah selesai di hari ini. Saya minta terima kasih buat semua anak-anak yang boleh mempresentasikan dan menjawab semua soal yang diberikan. Lalu kelompok-kelompok juga sudah menjawab. Ada 2 kelompok yang boleh menanyakan proses pembelajaran dan proses diskusi kelompok tadi. Kita akan ada dalam doa untuk mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini. Untuk itu kepada ketua kelas, Nona Ismoli disilakan untuk pimpin doa di siang hari ini. Teman-teman yang guru, teman-teman pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang.